perkenalkan, saya Dr. V yang akan melakukan pemeriksaan toraks terhadap Bapak, di mana saya akan meminta Bapak untuk tidak memakai atasan karena saya harus memeriksa bagian dada Bapak. Mungkin akan terasa tidak nyaman, dan juga saya akan melakukan kontak fisik dengan Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk saya periksa? Bersedia, Dok. Baik, Bapak boleh lepaskan baju terlebih dahulu, kemudian duduk terlebih dahulu. Saya akan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Baik Pak, saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu. Baik, saya akan melihat otot sternocleidomastoid dan juga otot aksesoris. Tidak ada lebih prominent, lebih menonjol gitu ya Pak. Jadi aman karena tidak ada sesak nafas, berarti tidak ada sebenarnya. Sehingga Bapak boleh dalam posisi berbaring terletak di sini ya Pak, dengan posisi sedikit tangan sedikit seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk inspeksi regiotoraks anterior, di mana saya akan mengidentifikasi garis-garis anatomis, kemudian juga apakah simetris atau tidak, diameter, adakah benjolan, kemudian bentuknya normal atau ada retraksi atau ada mencembung. Baik, untuk pemeriksaannya tidak ada pectus excavatus, tidak ada pigeon chest, kemudian juga tidak ada barrel chest, kemudian tidak ditemukan adanya pembesaran pembuluh darah, tidak ditemukannya ada pulsasi epigastrik, sehingga normal. Saya akan melakukan palpasi untuk untuk memeriksa trakea terlebih dahulu, sehingga saya akan menggunakan tangan kanan saya seperti ini mendorong trakea untuk melihat apakah ada deviasi. Baik, tidak ada deviasi sehingga normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, di mana untuk regiotoraks anterior saya akan mendekatkan kedua jempol saya yang saya letakkan di atas dada pasien seperti ini. Kemudian saya akan minta pasien untuk melakukan inspirasi. Pak, boleh tarik nafas yang dalam Pak. Kemudian saya akan membandingkan kedua kanan kiri. Pak, boleh hembuskan. Baik, untuk pernafasan kanan dan kiri semua simetris. Kemudian saya akan melakukan fremitus raba dengan cara menyuruh pasien mengulangi apa yang saya katakan. Pak, boleh katakan satu. Lagi Pak. Satu. Baik, untuk fremitus rabanya normal karena tidak ada pengerasan atau pelemahan di salah satu, sehingga tidak ditemukan adanya cairan ataupun lebih banyak udara ataupun massa. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk jantung, palpasi jantung, di mana saya akan mulai dari mid clavikular kanan seperti ini di bagian dada tengah, kemudian ke kiri, dan juga apex jantung. Kemudian saya akan melakukan penilaian terhadap iktus jantung. Biasanya 10 cm dari klavikul dari mid sternal, dan tidak diameternya tidak jauh dari 2-3 cm, jadi normal. Kemudian saya juga akan melakukan pemeriksaan trill, di mana di lokasi yang paling terdengar, dan kemudian saya akan mengidentifikasi sistolik dan diastolik dari trill tersebut dengan cara meletakkan tangan kiri saya di pulsasi karotis, arteri karotid. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk paru terlebih dahulu. Saya akan mulai dari atas, mendengarkan suara sonor jika normal. Baik, normal. Kemudian saya juga akan melakukan perkusi untuk mengetahui batas HEPAR dari mid clavikular kanan dulu. Dari perubahan suara sonor menjadi peka. Kemudian saya akan minta pasien untuk menarik nafas. Tarik nafas Pak.
Maka yang tadinya sepeka akan menjadi sonor, dan ini batas pekanya masih berjarak normal yaitu sekitar 4-6 cm. Jadi normal, boleh dihembuskan Pak. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk batas kanan jantung terlebih dahulu, yaitu atrium kanan, dimulai dari kosta 10 terlebih dahulu, kosta 1, interkostal 1. Saya akan ke bawah sampai menemukan batas lebar tadi. Baik, kemudian 2 jari dari atas batas lebar saya akan perkusi ke arah medial sampai menemukan peka. Baik, begitulah untuk batas kanan jantung. Kemudian untuk batas kiri saya akan mulai dari linea mid axillary yang di kosta 5 hingga ke medial sampai menemukan peka. Baik, kemudian saya juga akan menentukan untuk batas dari pinggang jantung, yaitu appendix ventricle, appendix kiri ya, dimulai dari kosta ketiga, parasternal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi, dimana untuk paru-paru terlebih dahulu saya akan melakukan auskultasi sambil meminta pasien untuk bernafas. Pak boleh hirup nafas dan buang. Buang Pak. Ambil nafas lagi Pak. Buang. Ambil nafas. Buang. Ambil nafas. Buang. Ambil nafas dan buang Pak. Lagi untuk sebelah kiri, nafas, buang. Lebih cepat. Ambil nafas, buang. 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 Baik, saya untuk suaranya normal karena vesikular, dan saya akan membandingkan kanan dan kiri dengan menyuruh pasien untuk mengatakan hal yang saya katakan. Pak, boleh bilang satu-satu? Satu-satu. Satu-satu. Baik, sama, jadi simetris. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi untuk jantung. Saya akan membuat kepala pasien jauh lebih tinggi daripada bagian jantung. Pak, boleh duduk sebentar. Saya akan berdirikan sedikit. Baik, boleh rebahan lagi ya Pak. Oke. Kemudian saya akan mulai dari parasternal kanan terlebih dahulu untuk mendengarkan suara S2 dari katup aorta yang menurut. Kemudian parasternal kiri untuk katup vena superior. Baik, kemudian saya akan lanjut ke parasternal yang bagian kosta 5 untuk mendengarkan penutupan katup tricuspid yaitu S1. Kemudian ke daerah apex di kosta 5 juga, ICS 5, untuk mendengarkan katup mitral. Kemudian saya akan minta pasien untuk menghadap ke arah saya dan menggunakan bel. Di sini Pak, bentar. Saya akan mendengarkan di bagian apex apakah ada S3 tambahan murmur. Baik, tidak ada, normal ya Pak. Makasih Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk regiotoraks yang posterior. Jadi saya akan meminta pasien untuk duduk membelakangi saya. Pak, sekarang bisa duduk membelakangi saya ya Pak. Baik. Kemudian saya akan melakukan inspeksi sama, yaitu saya akan mengidentifikasi batas-batas dari anatomis, dan juga kemudian saya akan
identifikasi diameter, adakah bentuk yang tidak normal seperti cembung ataupun retraksi, kemudian juga apakah ada benjolan, tidak, karena tidak ditemukannya ada plectus excavatus atau barrel chest atau pigeon chest, kemudian juga tidak ada lebar pembuluh darah maka normal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan untuk palpasi terlebih dahulu. Palpasi paru, saya akan mendekatkan jempol saya seperti ini yang sudah saya letakkan di punggung pasien. Pasien akan saya minta untuk inspirasi. Pak, boleh tarik nafas ya Pak? Akan terlihat menjauh. Kemudian saya akan minta pasien untuk menghembuskan. Pak, boleh dihembuskan? Baik, mendekat kembali. Normal untuk gerakan pernapasannya kanan kiri, simetris. Kemudian saya akan melakukan frenitus raba lagi dari belakang. Pak, boleh ulangi apa yang saya katakan ya Pak? Satu. Baik, normal karena tidak ada ketidaksimetrisan dan tidak ada lebih keras atau peredupan suara gitu. Selanjutnya saya akan melakukan untuk perkusi dari atas. Suaranya tetap harusnya sonor. Baik, untuk suaranya sonor jadi normal. Kemudian saya akan melakukan untuk perkusi untuk menentukan batas diafragma terlebih dahulu. Saya akan mulai dari atas sampai dari sonor menjadi peka. Kemudian saya akan minta pasien untuk inspirasi. Pak, boleh nafas yang dalam kemudian ditahan dulu ya Pak. Maka yang tadinya peka akan menjadi sonor. Baik, untuk batasnya normal karena masih sekitar 5-6 cm. Pak, boleh dihembuskan ya Pak. Kemudian saya akan melakukan untuk batas isthmus kronik dari lateral yang apex paru. Dari peka akan menjadi sonor. Batasnya normal sekitar 4-6 cm sehingga normal. Kemudian saya akan melakukan auskultasi dari regio posterior. Saya akan minta pasien untuk bernafas. Pak, nafas dan buang langsung. Nafas, buang. 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 Nafas. Kemudian buang. Nafas. Kemudian buang. Nafas. Kemudian buang. Nafas. Buang. Baik. Untuk hasilnya suaranya vesikular sehingga normal. Baik Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih.